bahwa mereka menguasai peluru-peluru. Kalau sudah peluru-pelurunya mereka punya, kuasai, kita masuk kepada sesi soal cerita. Ada 3 hal yang kita harus pastikan anak kita terbekali untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Yang pertama, minta siswa menceritakan apa maksud setiap soal sebanyak 10 soal yang mirip. Misalnya mau cerita tentang penjumlahan sederhana, kelereng, 2 kelereng dari Budi ditambah dengan 2 kelereng dari Udin. Contohnya seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada 3 butir telur, itu memberikan lagi. Itu soal-soal yang mirip. Berikan soal-soal cerita yang mirip seperti itu sebanyak 10. Kemudian minta anak untuk menceritakan apa maksudnya. Tahap kedua, minta siswa mengerjakan 10 soal itu dengan skill matematika atau dengan peluru-peluru. Apakah dijumlahkan, apa dikurang, atau dibagi, atau dikali. Yang ketiga, lakukan 1 dan 2 berulang kali untuk menyelesaikan semua soal. Kita bisa masuk contoh soal berikut. Boleh saya berpindah? Untuk soal seperti ini kita coba simulasi ya. Izinkan saya pada saat ini menunjuk Bapak dan Ibu sebagai siswa, bagaimana kita memandu mereka untuk mengerjakan soal mereka. Boleh? Siapa yang bersedia untuk menjadi siswa? Silakan. Ibu, tolong dibaca. Karena kalau mengerjakan gampang. Ini kan kita mau bagaimana mendampingi anak kan? Jadi kita pura-puranya mengerti itu. Ibu ini sebagai siswa, saya akan menjadi guru untuk contoh. Silakan Bu. Paman Gula membawa oleh-oleh dari Bandung. Wati diberi 5 kue, Budi diberi 3 kue, Sadi diberi 4 kue, Pak Yosef mendapat 8 buah. Pak Gula ternyata masih mempunyai 2 kue. Itu berapa banyak kue yang dibawa oleh Pak Gula? Oke. Tahap pertama, Bu Ida, tolong ceritakan apa yang Ibu pahami dengan soal ini. Apa yang dijumlahkan? Kue-kuenya siapa? Kue-kuenya Paman Gula. Oke, Bu Ina boleh ceritakan dengan bahasa Bu Ina sendiri bagaimana kue-kue itu? 5 kue ditambah 3 kue itu sudah masuk ke poin kedua ya. Pertama, jadi begini loh Pak Gula, anak itu kan biasanya begitu kan. Kenapa? Ini adalah soal cerita, tetapi pemahaman anak kita harus tahu dengan cara tolong kamu ceritakan apa yang kamu pahami. Biasanya mesti awalnya tuh gini, begini loh Ma, kan Pak Gula ini ya kan, coba ini. Pak Gula membawa oleh-oleh berupa kue dari Bandung. Coba maka lihat gaya dan gerak Bu Ina, karena itu yang dilakukan oleh ya, mari. Terus Kemudian kue-kue itu diberikan kepada Wati, Budi, Sari. Wati diberi 5 kue. Kemudian Budi diberi 3 kue. Sari diberi 4 kue. Pak Yosef juga mendapat 8 kue. Kemudian Pak Gula ternyata masih ada 2 kue lagi. Jelaskan itu yang dipahami oleh Bu Ina. Jadi sekarang bagaimana Bu Ina menggunakan peluru matematika untuk menjawab soalnya? Itu dibagi-bagi itu. Terus bagaimana tuh? Apa yang dijumlahkan? Kue-kuenya. Oke, bagaimana menjumlahkannya? 5 kue ditambah 3 kue ditambah 4 kue ditambah 8 ditambah 2. 5 tambah 3 8 ditambah 4 12 ditambah 8
22 ditambah 3, 24. Jadi Kue yang dibawa oleh Fadila itu 24. Artinya Bu Ina memahami bahwa jumlah Pak Dula itu adalah keseluruhan dari jumlah kue-kue yang dibagi, dan kita harus bisa menggali. Ya. Oh, bagaimana? Silakan. Ya, kalau dari sama kita kan ada orang ini beli 5 kue, Juli beli 3 kue, jadi beli 4 kue. Kalau saya pendapat orang tua, Pak Dule masih punya 2 kue. Berarti kan si anak bisa menyimpulkan kan, siapa yang gitu. Si Pak Dule punya 2 jenis oleh-oleh. Yang satunya kue, yang satunya buah. Nah, berarti kalau yang kue kan cuma didapat oleh Hoki, Budi, dan Sari. Berarti apa kue apa? Baik, jadi teman-teman, saya tidak bicara salah atau benar pada sesi ini, tetapi mau menunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan anak untuk membimbing mereka mengerjakan soal-soal cerita. Setelah itu diskusikan, oh jadi semuanya kue atau bukan, kan gitu. Itu hanya bisa terjawab kalau kita mendapatkan umpan balik apa yang dia paham. Baik? Ya. Kemudian ini ada jawabannya. Setelah itu soalnya yang lain. Mari. Soal berikut. Siapa yang akan menjadi siswa? Boleh, siapa yang akan menjadi siswa? Silakan. Lulu dan Melinda menjual 30 mangga. Lulu menjual mangga 2 kali lebih banyak dari yang Melinda jual. Berapa mangga yang dijual Lulu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu pahami dengan soal. Jadi ada 2 anak, namanya Lulu dan Melinda. Mereka punya 30 mangga yang akan dijual. Lulu menjual mangga 2 kali lebih banyak dari Melinda, karena mungkin dia pandai bercerita dan menarik perhatian orang. Sedangkan Melinda tidak. Nah, sekarang berapa mangga yang dijual oleh Lulu? Jadi siapa yang menjual lebih banyak? Melinda. Kenapa? Lulu. Kenapa? Karena mungkin dia lebih pandai bicara. Oke, lebih banyak sebanyak apa? 2 kali lebih banyak. Kata kuncinya 2. Kalau anak sudah bisa menjawab begitu, kita sudah bisa meraba bahwa dia tahu. Baik, sekarang berarti ya semua jumlah mangganya. Berapa semua? 30. Ibu bisa Ibu mengerjakannya dengan soal-soal skill matematiknya bagaimana? 30 dikurangi dibagi 2. Kata kuncinya Lulu menjual 2 kali. Bagaimana? Jadi 30 dibagi 2 ditambah 1. atau begini, jadi yang dijual Lulu dan dijual Melinda jumlahnya harus 30. Sekarang kalau Lulu 2 kali lebih besar dari Melinda, sudah bisa? Jadi kalau Melindanya menjual 1, Lulu menjual 2. Coba lanjutkan. Jadi berapa total yang dijual kalau Melinda 1, Lulu 2? Nah, misalnya Melinda menjual 1 keranjang, Lulu menjual. Jadi berapa semua keranjangnya? 3 keranjang. 3 keranjang isinya harus sama ya. Kalau semua isinya jumlahnya 30, jadi setiap keranjangnya ada berapa? 10. Berarti berapa yang dijual Melinda? Bisa teman-teman? Idenya seperti itu. Jadi mungkin anak belum sampai kepada tahap kita tidak perbandingan, tetapi logika berpikir.
Ya, jadi seperti itu. Oh, jadi kalau dia satu keranjang, dapat idenya? Kita tahu itu bagi aja kan gitu. Tapi tadi ibu hampir kepleset kan, bagi dua. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah bukan dua anaknya, tetapi yang dijualnya. Ya, jadi berlama diskusi. Jadi teman-teman, saya bisa memahami kalau anak-anak berteriak tentang soal cerita, karena mereka dilepas untuk memahami sendiri tanpa bimbingan. Ini soal agak sulit. Ini sudah sebelumnya soal sudah tadi. Tetapi kalau kita membimbing sampai dengan bahasanya. Tapi bagaimana kita membimbing dengan bahasanya? Tidak ada cara lain kecuali kita minta dia memberikan informasi apa yang dia pahami. Kemudian kita dekati dengan pemahamannya. Ya, baik, itu contohnya. Ya. Kalau dalam di sekolah itu biasanya ada diketahui, ditanya, dijawab. Itu urutannya yang harus dikerjakan. Jadi kalau anak kelas 1 itu lebih simpel ya. Sudah kelas 3 itu harus dan itu adalah tahapan proses yang dia harus. Sebenarnya tahapan itu sangat baik untuk memandu dia cara berpikirnya itu nggak campur aduk. Dalam bahasa sederhana diskusi seperti ini itu yang kita. Kalau ada beberapa anak juga bertanya kepada saya karena dia capek harus menuliskan. Ya, jadi itu tadi semua cara diupayakan student center, jangan sampai dia kesal. Bahkan kalau anak-anak yang sudah terbiasa menyelesaikan soal matematik, ibu bisa cerita pengalaman pasti. Kalau saya melihat akhirnya mereka tidak menuliskan kata-kata tapi dia dengan simbol-simbol. Jadi misalnya ini mangga, ya itu saja mangga. Betul sekarang seperti itu yang diketahuinya. Kalau sudah seperti itu salah apa tidak? Tidak. Tapi ada guru yang menyuruh anak menuliskan kembali kalimat-kalimat itu. Capek deh anak-anaknya. Padahal ini dia menyelesaikannya dengan cara ini. Jadi gambar ini sebenarnya adalah petunjuk bahwa cara berpikir konkretnya dia coba modelkan. Dan itu lebih sederhana. Setelah itu yang ditanya biasanya dia kasih tanda tanya di sini. Ya tuh? Sudah, kalau sudah begitu gurunya jangan paksakan dia menulis cerita lagi. Baik, tetapi betul bahwa tahapnya dia harus tahu dulu bahwa apa sebenarnya yang diketahui dan apa yang ditanya. Dulu kalau anak-anak lagi dijawab JWP. Baiklah, tetapi itu sebenarnya pendahulu itu kalau nggak salah zamannya pada Yusuf yang memperkenalkan tahun 70-an itu. Dan seperti itu sebenarnya itu memandu cara berpikirnya. Tapi kemudian dicuplik plak gitu aja kan. Nah, ada beberapa sekolah anak harus menuliskan kembali. Itu memindahkan buku cetak ke buku tulisnya ayah. Baik, jawabannya adalah seperti ini. Ini memudahkan mereka untuk berpikir, didekati model konkretnya. Di sini menggunakan skill apa? Pemantian dan iya. Jadi ini tidak bisa dikerjakan kalau bapak dibaginya tidak. Lanjut soal berikutnya. Silakan siapa yang menjadi volunteer untuk siswa? Mari, Ibu. Pak Sarjono mempunyai taman. Taman itu dibagi 3 bagian yang ditanami pohon yang berbeda. Pohon cabai 3 kali lebih banyak dari pohon ketimun. Pohon tomat 2 kali lebih banyak dari pohon cabai.
Jumlah pohon ketimun ada 8. Berapa jumlah pohon tomat? Baik, boleh. Sekarang kalau setiap baris ini berdiskusi. Setiap baris ini berdiskusi, nanti kita lihat bagaimana memaparkan cara berpikirnya. Coba diskusikan. Ada yang mau sharing boleh. Cara berpikir anak ya. Boleh? Mau maju ke depan boleh? Menurut saya, ini kan Pak Sarjono mempunyai taman. Taman ini dibagi 3 bagian, kemungkinan kayak gini. Misalnya dia punya taman, kemudian tamannya itu dia bagi 3. Di sini ada yang dia tanami cabai, habis itu ada yang dia tanami ketimun, satu lagi dia tanami tomat. Habis itu pohon cabai 3 kali lebih banyak daripada pohon ketimun. Berarti perbandingan cabai sama ketimun itu, misalnya cabainya ada 3. Ini belum perbandingan. Oh, Ya. Betul. kalau misalnya cabainya ini dia punya 3 buah, nanti tomatnya itu ketimunnya itu dia hanya punya 1 bagian mungkin. Habis itu pohon tomat 2 kali lebih banyak daripada pohon cabai. Misalnya kalau tomatnya itu ada 2, berarti cabainya itu cuma ada 1. Terus jumlah pohon ketimun itu ada 8. Ketimun ini ada 8, berarti satu kotak ini mewakili 8 buah. Baru kalau mau dicari jumlah pohon tomat, karena kita nggak tahu perbandingan tomat dan ketimun itu berapa, berarti kita tuh harus cari cabainya dulu. Kalau kita mau cari cabainya, ya berarti cabainya itu 3 kali daripada ketimun. Berarti yang 3 dikali ketimun itu ada 8, berarti 24. Baru kalau udah kita tahu cabainya ini ada 24, berarti kita udah tahu kalau cabai di sini itu kan 24. Berarti timunnya itu 2 dikali 24, berarti 48. 48 buah tomat ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Veronica.